Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau setiap perusahaan itu sebenarnya punya dua cerita keuangan yang beda? Ya, dua bahasa yang benar-benar berbeda. Satu buat para investor, satu lagi khusus buat kantor pajak. Nah, di sini kita akan kupas tuntas gimana caranya jadi penerjemah andal antara dua dunia ini. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Waktu perusahaan Anda bilang untung menurut siapa dulu nih? Untung yang bikin para pemegang saham senyum-senyum atau untung yang jadi dasar buat bayar pajak? Percaya atau enggak, kedua angka ini bisa jauh banget bedanya. Nah, ini dia intinya. Laporan keuangan itu bukan satu kebenaran mutlak. Anggap aja ini kayak narasi yang disesuaikan sama pendengarnya. Buat investor, ceritanya soal seberapa sehat bisnisnya, seberapa besar potensi pertumbuhannya. Tapi buat kantor pajak, ceritanya cuma satu, berapa kewajiban yang harus dibayar. Oke, biar lebih jelas kita bedah satu-satu. Untuk bisa paham kedua cerita tadi, kita harus ngerti kalau aturan mainnya juga ada dua, beda banget. Dari sinilah kita masuk ke pembahasan baru, yaitu akuntansi pajak, dengan segala aturan spesifiknya. Dan kita bandingkan dengan akuntansi komersial yang mungkin lebih kita kenal. Pertama, ada yang namanya akuntansi komersial. Anggap aja ini adalah bahasa yang dipakai buat ngobrol sama investor, sama manajemen, sama bank. Tujuannya apa? Simple, kasih gambaran yang paling jujur dan wajar soal performa perusahaan. Aturan mainnya, standar akuntansi keuangan atau SAK. Terus yang kedua, ada akuntansi fiskal. Nah, kalau ini bahasanya hukum, bahasa kepatuhan. Tujuannya cuma satu dan sangat spesifik. Hitung berapa persisnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Nggak ada tawar-menawar. Patokannya ya cuman undang-undang pajak penghasilan. Nah, coba lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Akuntansi komersial itu fokusnya penyajian wajar berdasarkan SAK, sementara akuntansi fiskal fokusnya kewajiban pajak berdasarkan undang-undang. Karena tujuan dan dasar hukumnya aja udah beda, ya wajar kalau hasilnya juga beda. Terus, apa yang terjadi kalau dua aturan main yang beda ini ketemu? Ya tabrakan. Dan tabrakan antara dunia komersial dan fiskal inilah yang bikin angka laba di laporan keuangan bisa beda dengan laba untuk hitung pajak. Yuk kita lihat bentuk tabrakannya kayak apa aja. Gampangnya, semua perbedaan itu bisa kita kelompokkan jadi dua jenis. Ada yang namanya beda permanen, dan ada juga beda temporer atau beda waktu. Efek dari keduanya ini beda banget loh. Kita mulai dari yang permanen dulu. Sesuai namanya, perbedaan ini bakal ada selamanya, gak akan pernah hilang. Contohnya, perusahaan kasih sumbangan. Buat akuntansi komersial, itu kan biaya yang ngurangin laba. Tapi kata aturan pajak, nggak bisa, itu nggak boleh jadi pengurang. Jadi ya udah, selisihnya akan ada di sana selamanya. Sama juga kayak denda pajak atau pendapatan bunga deposito yang pajaknya udah final. Nah, sekarang beda temporer. Kalau ini kuncinya cuma satu, waktu. Ini bukan soal sebuah biaya itu diakui atau enggak, tapi soal kapan diakuinya. Contoh paling gampang itu penyusutan aset. Mungkin menurut akuntansi, mesin disusutkan 10 tahun. Tapi kata aturan pajak, cuma boleh 8 tahun. Angka per tahunnya beda kan? Tapi tenang, di akhir tahun ke-8 atau ke-10 nanti, total penyusutannya bakal sama. Jadi bedanya ini cuma sementara. Oke, jadi kita punya dua laba yang beda, dari dua dunia yang beda. Terus gimana cara nyambunginnya? Gimana cara kita jalan dari angka yang satu ke angka yang lain? Jawabannya, kita perlu bangun sebuah jembatan. Dan jembatan ini punya nama keren, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini ibaratnya proses penerjemahan. Ini adalah langkah-langkah sistematis buat mengubah laba versi komersial biar jadi sesuai dengan aturan pajak. Ini bukan sulap, tapi emang perhitungan yang logis. Dan ingat, ini proses yang wajib hukumnya buat setiap perusahaan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Kenalan dulu, ini PT Maju Sejahtera ya. Menurut laporan keuangan buat investor, laba sebelum pajak mereka itu 500 juta rupiah. Nah, ini titik awal kita. Ini angka dari dunia komersial. Ini dia peta buat ngebangun jembatan kita. Pertama, kita mulai dari laba komersial. Terus, kita lakukan beberapa penyesuaian. Namanya koreksi. Ada koreksi positif yang bikin laba kena pajaknya naik. Ada juga koreksi negatif yang bikin turun. Terus, kita jalan sampai akhirnya tiba di tujuan akhir. Laba fiskal. Oke, sekarang kita praktekkan ke kasus PT Maju Sejahtera. Kita mulai dari 500 juta. Pertama, ada biaya sumbangan 20 juta yang menurut pajak nggak boleh jadi pengurang. Jadi harus kita balikin lagi ke laba alias kita tambah. Ini namanya koreksi positif. Terus, ada selisih penyusutan dan pendapatan bunga yang pajaknya final. Nah, dua item ini justru harus kita keluarkan dari perhitungan, alias kita kurangi.
Ini koreksi negatif. Dan inilah hasilnya. Setelah semua penyesuaian tadi, laba yang jadi dasar buat hitung pajak atau laba fiskal ternyata jadi 470 juta rupiah, bukan 500 juta. Beda 30 juta kan? Ini bukti nyata betapa pentingnya proses rekonsiliasi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ribet ini? Emang sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Dan ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepatuhan, risiko, dan bahkan strategi bisnis. Jadi begini poin krusialnya. Rekonsiliasi fiskal itu bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ini adalah perisai perusahaan dari denda pajak yang bisa bikin pusing 7 keling. Ini jaminan kita bayar pajak sesuai porsinya, nggak lebih, nggak kurang. Dan yang paling penting ini bikin laporan keuangan kita jadi lebih transparan dan bisa dipercaya semua pihak. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ilmu ini bukan cuma buat akuntan aja, buat setiap pemilik bisnis atau manajer ini adalah alat strategis. Dengan paham ini, kita bisa lebih proaktif merencanakan pajak, mengelola risiko, dan pastinya membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Sebagai penutup, mari kita kembali ke perusahaan Anda. Setelah kita lihat betapa berbedanya dua dunia ini dan betapa krusialnya jembatan di antara keduanya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah laporan keuangan Anda sudah siap untuk menceritakan kedua kisah itu dengan benar dan akurat?